Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun teman-teman menonton video ini. Kembali lagi bersama Dr. Amerta. Hari ini kita akan bahas tentang Unilever, UNVR. Unilever ku sayang, Unilever ku malang. To buy or not to buy? That is the question. UNVR katanya mau private ya. Artinya sahamnya mau dibeli semua tuh sama perusahaan. Jadi mereka menjadi perusahaan tertutup. Kabar baik atau kabar buruk ini Pak Kepala Sekolah? Gini. Saya jelasin dulu ya. Saya bongkar deh semua. Mulai dari pengalaman buyback saham di masa lalu sampai bocoran dari orang dalam Unilevernya sendiri. Tapi sekali lagi ini informasi sangat mahal. You know what to do. Dengan informasi ini Anda bisa menentukan strategi baik untuk beli, mau sell, atau yang udah beli mau hold, atau mau cut loss, mau take profit. Sebagai balasannya saya hanya minta satu like dan subscribe right now. Mana ini like dan subscribe-nya? Dan jangan lupa untuk share juga ya ke teman-teman atau mungkin saudara yang memerlukan, terutama yang nanyain tuh tentang Unilever. Ya biar ini bisa menjadi sudut pandang yang berbeda lah, sudut pandang baru lah. Oke? Not a financial advice, ini bukan saran untuk berinvestasi. Keputusan akhir semua tetap ada di tangan Anda. Itu uang Anda dan bukan uang saya. Jadi kalau kita mau lihat ya perusahaan-perusahaan dulu yang akhirnya private dan akhirnya melakukan buyback, yang paling heboh kan Aqua. Itu rezeki nomplok banget ya buat yang megang sahamnya gitu. Jadi kan PT Aqua Golden Mississippi, wah keren namanya ya. Pada tahun 1990 dia melakukan IPO. Ya memang sih penawaran perdana pada waktu itu karena belum ada bursa efek ya, belum ada bursa efek Jakarta, belum ada bursa efek Surabaya, belum ada bursa efek Indonesia apalagi ya gitu. Dia melakukan pencatatan saham tuh hampir 6 juta lembar saham dan dijual 7.500 per lembar sahamnya pada waktu itu ya, tahun 90. Sampai pada Agustus 2001 ya, saham Aqua tuh sempat nyentuh harga 15.000 loh teman-teman, Agustusnya loh. Terus di bulan Desembernya sempat nyentuh harga 35.000. Ya akhirnya kan Aqua pada tahun 2005 menyampaikan mereka mau go private ya. Harga per lembar saham Aqua nyentuh 50.000 akhirnya loh. Pada waktu itu mereka tender sih, mereka mau beli dengan harga 100.000 soalnya kan. Tapi entah gimana akhirnya nggak disetujui ya di rapat umum pemegang saham ya. Kan paling tidak untuk quorum kan harus 50% plus 1 yang datang kan. Tapi pada waktu 2005 tuh nggak sampai segitu yang datang pada RUPS atau rapat umum pemegang sahamnya. Tapi Aqua nggak nyerah gitu. Akhirnya pada tahun 2010 mereka lagi mencanangkan mau go private. Dan harga yang ditawarkan pun naik. Per lembar sahamnya jadi Rp500.000. Aduh, dari 7.500 jadi Rp500.000 teman-teman per lembarnya. Itu naik ya sekitar 14.500% ya. Ya memang itu benar-benar rezeki nomplok sih buat yang megang sahamnya ya. Tapi harus diketahui bahwa model bisnis dari Aqua, jadi pada saat dia mau menjadi private pada waktu itu, model bisnisnya masih bagus banget gitu loh teman-teman. Jadi dia masih bisa dibilang memonopoli ya. Dia memonopoli persediaan air minum di Indonesia. Aqua dibilang kemahalan, ya benar Aqua kan nggak disponsori oleh pihak manapun, tidak juga oleh pihak Aqua. Pak Aqua sponsor sini. Jadi ya karena dibilang kemahalan ya mereka buat produk lain yang lebih murah itu. Padahal mereka juga yang punya. Jadi mereka menyediakan dari yang murah sampai yang mahal sampai yang super mahal dan elit global juga ada kan Aqua tuh gitu. Prospek mau buyback kemarin tuh karena mereka nggak butuh pendanaan dari luar lagi gitu. Bisa dibilang mereka sudah self sustain ya gitu. I don't need your money anymore. Ya kita lihat yang saat ini melakukan buyback apalagi ada Kino kan. Ya walaupun Kino nggak mau buyback semua kayak Aqua ya, mereka mau buyback sekitar 20 juta lembar saham. Jadi mereka menggelontorkan dana sekitar 100 miliar ya. Terus mereka juga menyampaikan tuh penawaran maksimal mereka ada di harga 5.000 per saham. Jadi kan mereka rencana untuk melakukan buyback itu dari tanggal 3 Februari sampai 2 Mei 2022. Ya tentu saja ini jadi sentimen positif ya. Langsung tuh dari harga 2.670 sempat
menyentuh harga 3.800 loh untuk Kino itu. Jadi kan mereka menyampaikan tuh berapa lembar yang mau dibeli, berapa harga penawaran dari mereka. Mereka juga udah menyampaikan kalau mereka akan beli bertahap. Kalau Unilever gimana Pak? Sampai saat ini UNVR atau Unilever tuh belum menginformasikan harga penawarannya. Ya kalau kayak Aqua mereka misalnya mau buyback dengan harga mahal ya. Nah dikata kalau Unilever buyback dengan harga murah, mau apa? Nah ini sih yang nyebabin harganya akhirnya turun gitu loh. Dan kita lihat kalau kemarin kan Aqua tuh model bisnisnya masih bagus banget. UNVR di sisi lain dia mulai ditinggalkan. Tapi ini pendapat saya loh. Ini pendapat saya pribadi dari hasil analisa saya dan juga ada masukan dari beberapa teman-teman. Jadi UNVR itu seperti sebuah perusahaan yang sangat menjaga mutu, sangat menjaga kualitas barang dan produksinya. Dia memang sudah bergerak dari tahun 1933 ya. Produknya beragam mulai dari sabun, deterjen, margarin, susu, es krim. Ya beberapa produk terkenal seperti Pepsodent, Pond's, Lux, Lifebuoy, Dove. Nah ini sebenarnya adalah sebuah kesalahan sih saya lihat. Jadi memang Unilever itu menjamin mutu, menjamin kualitas di atas kuantitas ya. Jadi ibaratnya begini, mereka berharap bisa menghasilkan barang misalnya, barang yang bisa tahan secara awet lah, bisa tahan 5-10 tahun mungkin ya. Ya intinya awet dan tahan lama gitu loh. Kalau dulu oke lah seperti itu ya. Karena kan proses kemajuan, pengembangan terbaru itu memang berjalan cukup lambat dan perlahan. Tapi kalau sekarang bayangin kayak Xiaomi itu dalam setahun berapa kali dia bisa ngeluarin produk baru gitu loh. Nah orang-orang kan sekarang mulai beralih daripada mereka beli handphone yang awet, yang mungkin tahan 5-10 tahun, lebih baik mereka beli yang murah, tapi tahun depan ganti lagi, ya kan? Pergeserannya seperti itu. Mungkin ini ya yang terlambat disadari oleh Unilever gitu. Ya bukan terlambat sih, sebenarnya mereka sudah menyadari itu dari tahun 2016 loh, waktu saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa ya orang-orang dari Unilever juga sih. Dan banyak yang menyuarakan hal tersebut. Ya walaupun sudah disuarakan berkali-kali kayak belum ada perubahan yang mendobrak, nggak ada pergerakan perbaikannya lah istilahnya. Ya FMCG consumer good itu sesuatu yang memang habis pakai dan sering dibeli ya. Tapi kan sekarang udah mulai tuh keluar produk-produk saingannya yang lebih murah, lebih irit kan gitu. Jadi ya nggak tahu lah kualitasnya. Tapi kan yang namanya sabun ya sabun kan gitu. Penting dipakai nyuci bersih udah selesai. Ya itu sih mereka jadi kolot gitu loh. Mereka jadi kayak ketinggalan. Belum ada inovasi baru untuk mendobrak model bisnis yang sudah semakin obsolete ya, atau ketinggalan zaman lah istilahnya. Kita juga lihat tuh harga PBV ratio-nya berapa. Jadi UNVR kan sempat tembus harga 11.000 ya, dan mereka merasa di atas angin loh gitu loh. Jadi harga itu 40-60 kali lipat di atas book value-nya dan masih ada yang mau beli gitu. Dan akhirnya ya inilah yang terjadi gitu. Jadi terjadi koreksi terus menerus gitu. Hari ini menyentuh harga 3.800 ya. Wah, koreksi besar-besaran sih gitu. Ya kembali ke book value-nya dia jadi normal. Nah, mungkin bisa diprediksi ya, kan nggak mungkin Unilever menawar sesuatu melebihi book value normal mereka gitu loh. Apalagi kan mengingat model bisnis mereka yang ya sudah mulai tergantikan. Tapi ini hanya pendapat saya ya, ini dari sudut pandang saya. Kalau Anda berani mengambil resiko, ya silakan beli dan berharap mungkin nanti harga buybacknya lebih tinggi daripada harga di pasaran. Tapi kalau memang itu masih uang panas, uang yang mau dipakai dalam waktu dekat, sebaiknya kita investasi ke tempat yang lebih aman aja. Oke, mungkin itu aja dari saya di video kali ini. Semoga menjawab nih pertanyaan murid-murid di kelas di SD Harapan Investasi. Semoga semua sehat selalu. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.